Bu Siti Suhro yang memberikan endorsement WA kepada saya. Buku Pak Pri telah dibagikan kepada Komisi Ketatanegaraan. Jadi alhamdulillah. Untuk itu saya ingin menyampaikan kenang-kenangan. Ucapan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memberikan endorsement. Laksamana Ahmad Subianto, Jenderal Agus Tandi, Marsikal Imam Sufaat, dan Pak Profesor di sini kami akan sampaikan. Gini ceritanya, Profesor Budi ini juga sebagai ketua Pascasarjana Mustopo. Beliau sudah partisipasi membeli buku ini. Ya, 150 untuk mahasiswa dan perpustakaan Mustopo, 50 diberikan saya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Budi. Oke, baik. Silakan langsung dari sang penulisnya dan sudah ditandatangani juga ya Pak ya? Pak Subianto. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Semua saya yakin pandemik ini tidak muncul begitu saja, karena saya pernah bertanya kepada seorang virologi ya, S3 doktor virus, bahwa memang virus itu alami awalnya, tapi bisa direkayasa, bisa diedit sesuai dengan yang dimau seperti apa gitu. Politik jenis kedua yaitu politik manusia. Kalau dicek lagi awalnya ya tentunya saya rasa semua sumbernya berasal dari perjanjian lama ya. Bagaimana perjanjian lama menceritakan sebuah kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kalau di dalam Islam, Sulaiman alaihissalam dan Daud alaihissalam itu, Sulaiman itu punya ayah namanya Daud alaihissalam. Sulaiman alaihissalam punya ayah namanya Daud alaihissalam. Dua-duanya adalah nabi menurut agama Islam, tapi menurut Bible, menurut perjanjian lama, mereka bukan nabi, tapi mereka hanya seorang raja. Maka dari itu Ujung untayan butir-butir mutiara, ternyata musisi itu feelingnya memang bagus. Sudah tinggal dipanggil terakhir, Mas Dani hadir di ruang ini ya, gitu ya Mas Dani ya. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya panggil ke atas stage langsung Bapak Ahmad Dhani, musisi kita kasih aplaus untuk beliaunya. Terima kasih sudah berkenan hadir di forum bedah buku untayan butir-butir mutiara Konstitusi Indonesia. Hidup Dhani. Oke, Mas Dhani? Iya. Silakan Mas. Terima kasih untuk kehadirannya. Bagaimana Jakarta macet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya kemarin sempat telepon-teleponan sama Pak Pri. Ya. Seingat saya itu acaranya diundur, apa swabnya yang diganti, saya bingung. Makanya saya WA belum dijawab dari Pak Pri. Oke. Tapi saya tetap datang aja lah gitu, jam 12 telat dikit nggak apa-apa lah. Yang kita tunda itu tidak ada swab antigennya, namun caranya tetap itu. Tapi Mas Dhani feelingnya bagus, karena begitu sudah namanya terakhir yang harus tampil untuk membedah buku beliaunya. Iya, tapi saya jadinya kan nggak ngerti apa-apa, jadi nggak dengerin yang tadi kan. Oke, terima kasih. Baik. Mas Dhani bagaimana? Langsung saja. Iya, terima kasih Pak Pri udah mengundang saya di sini. Saya sebagai musisi diundang sebagai musisi
bukan diundang sebagai kader partai ya, karena dari tadi semuanya berbicara hal-hal yang kurang menarik tentang partai ya Pak Wihandoyo tadi. Menurut saya sebenarnya partai sebenarnya itu kan salah satu hal yang harus ada dalam sebuah demokrasi ya. Jadi sebenarnya partai ini sebenarnya bisa bagus kalau oknum-oknumnya bagus, bapak-bapak sekalian gitu. Mungkin kita belum mendapatkan oknum-oknum partai yang baik saja, sehingga itu tadi Cak Nun juga bilang semuanya ini yang harus dibubarkan itu partai, karena semua kerusakan ini dibuat oleh partai. Yang memang ada benernya, tapi saya masih berharap kepada partai bisa diisi oleh orang-orang yang memang punya niat tulus untuk membangun negara ya. Karena yang kita lihat sekarang ini orang masuk partai itu memang mengincar APBN yang besar sih ya. APBN kan besar. Dan next time sebenarnya kalau kita mau membahas sebelum menuju pada dekret itu memang semua sistem yang di dalam kepartaian sekarang ini, sistem demokrasi yang kita punya sekarang ini memang ya memang saya nggak bilang rusak ya, mungkin terlalu kasar, kurang ideal lah, memang kurang ideal gitu, sehingga teman saya partai beberapa, ada yang dekat, ada yang cuman begitu kenal begitu saja. Saya mau flashback sedikit, kenapa saya bisa duduk di sini? Karena saya kan musisi. Karena mungkin saya dari tahun 99 itu saya sudah dekat dengan partai, yaitu partai PKB. 10 tahun saya bergaul dengan partai PKB, cukup banyak tahu tentang seluk-beluk partai, bagaimana sistem berdemokrasi di Indonesia, bagaimana sistem anggaran dan lain-lain, yang sehingga banyak membuat oknum-oknum partai itu bisa mendapatkan privilege untuk memainkan anggaran. Ya, jadi lomba-lomba kepengen masuk partai ya Mas Dani ya. Jadi yang kita sebut korupsi itu kan yang ketahuan. Koruptor itu yang ketahuan, yang kita lihat tahu siapa. Yang nggak ketahuan kan banyak. Yang nggak ketahuan ini kan belum disebut koruptor. Tapi kan bukan berarti tidak ada. Tapi bahasa yang paling ideal itu menurut saya adalah permainan anggaran. Ini yang menjadi negara ini menjadi tidak ideal tuh karena banyak permainan anggaran, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ya itu tadi, artinya akhirnya partai ini sebenarnya ada gunanya nggak sih ya? Saya mau melihat lebih makro lagi, misalnya begini. Apa ya, banyak yang tahu anggota DPR dan MPR itu, misalnya bahwa rupiah itu dari tahun 71 sampai sekarang itu rupiah itu terus menerus turun, terus menerus melemah, terdepresiasi. Bahkan mungkin kalau sekarang dihitung mungkin ya 3.000 hampir 4.000% terdepresiasinya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah dari ratusan anggota DPR dan MPR itu paham soal ini gitu. Misalnya apakah presidennya juga paham misalnya, ya kan? Maksud saya begini. Jadi celah masuk untuk dekret ini adalah, saya kemarin sudah bilang sama Pak Pri, celah masuk ke dekret ini adalah dalam bahasa Inggris itu are we on the right track, gitu kan, menuju Indonesia, menuju kemakmuran, Indonesia menuju prosperity, menuju keadilan sosial itu, apakah kita ada di track yang benar? Are we on the right track? Itu yang perlu kita paparkan kepada presiden, karena kan kita kan mau dekret kan harus mengajukan proposal kan, harus ada dasar pemikiran, menimbang, menyimpulkan dan memutuskan akhirnya untuk dekret itu ya. Apakah Bapak Presiden itu paham soal jalan yang kita tempuh ini benar atau tidak? Jangan-jangan nih
jangan-jangan Pak Presiden merasa jalannya sudah benar, ya kan, jalannya sudah oke nih. Lalu ya kita semua di sini berpikir, apakah perlu juga dekret, sementara Bapak Presiden menganggap jalan yang sudah kita tempuh ini adalah jalan yang benar. Bahkan mungkin jangan-jangan Presidennya yakin bahwa 2045 kita akan menjadi Indonesia yang hebat gitu. Itu jadi masalah kan itu. Sekarang bagaimana kita memberikan kepastian kepada Bapak Presiden bahwa kita tidak di track yang benar. Karena ini salah satu tadi, rupiah terus menurun nih Pak Presiden dari tahun 71 sampai sekarang. Satu-satunya negara yang depresiasinya tuh hingga hampir 4.000%, mungkin 3.700 atau 3.000% ya. Dari rupiah 600 sekian sampai rupiah sekarang menuju 14.000. Oh iya, ya itu satu-satunya negara di Indonesia tuh, satu-satunya negara di dunia itu cuma di Indonesia. Tidak ada yang seperti ini gitu. Sebenarnya bahasanya kan cuma satu, are we on the right track or we are headed for disaster gitu. Apakah kita menuju kehancuran ini gitu kalau diterus-terusin. Nah, mudah-mudahan Bapak Presiden paham dan mudah-mudahan Bapak Panglima TNI dan yang lain-lain juga paham, karena kan terus terang negara ini kan tidak hanya tanggung jawabnya Presiden tapi juga tanggung jawabnya TNI ya. Maka dari itu saya menyambut dengan gegap gempita bahwa ada seorang purnawirawan TNI yang masih memikirkan nasib negara ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Pri. Soalnya itu tadi, tidak hanya politisi, ternyata Bapak Jenderal kita kalau udah menjabat juga agak lupa juga soal track Indonesia mau kemana. Karena terus terang saya dekat juga dengan Tommy Winata, cukup dekat gitu. Jadi sehingga saya banyak kenal juga jenderal-jenderal yang dekat dengan Tommy Winata gitu. Dan saya juga sangat menyayangkan kenapa nggak banyak jenderal seperti Pak Pri ini yang memikirkan nasib bangsa. Jadi sekali lagi saya nggak terlalu banyak bicara karena saya cuma musisi. Tapi next time kalau diajak untuk kita lebih fokus lagi bagaimana cara meyakinkan Presiden untuk mempunyai pikiran dan pemahaman yang sama soal pentingnya dekret ini, saya bersedia untuk dipanggil lagi. Terima kasih. Ya. Baik Mas Dhani, luar biasa. Jangan bergerak dulu Mas. Ini masih ada nih. Tadi saya sudah mencatat poin-poinnya. Juga Mas Dhani dengan dekret Presiden yang terkoordinasikan setelah membaca atau membedah buku hasil karya beliaunya yang kita banggakan ini. Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali, karena yang paling penting adalah kita meyakinkan kepada pihak-pihak terutama Pak Presiden, karena saya berkawan dekat, bersahabat dengan Fahri Hamzah. Seandainya Fahri Hamzah diundang hari ini, mungkin beliau juga belum tentu setuju, Pak, dekret Presiden itu gitu. Jadi kita harus lebih banyak melakukan diskusi-diskusi seperti ini lagi Pak Pri kepada teman-teman yang lain, supaya kalau misalnya nggak setuju itu apa, sehingga kita belajar strength, weakness dan lain-lainnya itu. Nah kemudian tadi saya juga mencatat ada celah masuk dekret. Luar biasa nih seorang Ahmad Dhani, musisi, kasih saya catatan ada celah masuk dekret Pak Pri. Jadi saya catat tadi di sini, yaitu untuk menuju kemakmuran Indonesia, kita harus menyampaikan bahwa sudah on the track belum nih? Are we on the right track? Sudah di track yang benar, di jalan yang benar atau tidak? Nah, sekarang saya punya challenge nih untuk Mas Dhani. Mas Dhani pasti komunitas teman-temannya yang musisi, penyanyi di dunia entertain itu banyak sekali. Kalau kira-kira nih kita angkat, kita bedah buku ini, tapi forumnya Mas Dhani angkat dari teman-teman Mas Dhani yang satu komunitas itu untuk membicarakan ini gitu. Tidak, bagaimana? Bagus sekali, menurut saya tidak harus musisi yang tidak cocok dengan pemerintah saat ini. Misalnya saya saya kan kayak kita bisa juga ajak teman-teman musisi yang mendukung Bapak Jokowi, itu penting. Penting. Kita ajak ADMS misalnya, kita ajak Dr. Tompi, kita ajak duduk di sini gitu untuk berdiskusi tentang bangsa dan negara. Tidak hanya mendukung tapi secara membabi buta, tapi harus mendukung dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Baik. Saya hanya pengen poin itu Pak Pri. Mohon izin kalau tadi Mas Dhani bilang saya jadi nggak tahu di jalan ceritanya. Jujur tadi dengan para
pendahulunya Mas Dhani yang sudah hadir di stage kami ini tadi dengan Bapak Sinaga, kemudian dari beliau dari akademisi, kemudian dari parpol dan dari ormas tadi. Saya juga memberikan challenge yang sama. Apakah kira-kira mau bantu kita untuk mensosialisasikan apa yang tercantum dari bukunya orang yang sangat luar biasa? Mau sekali, dan kita berharap tidak hanya Pak Pri yang juga memikirkan bangsa ini, tapi juga mungkin purnawirawan TNI yang lain ya. Saya berharap di hadapannya Mas Dhani ini jenderal-jenderal semua Mas Dhani. Iya, maksud saya tidak hanya yang di sini ya. Maksudnya tidak hanya yang di sini, tapi yang ada di luar sana gitu ya. Mungkin juga misalnya Pak Riamizat Triakudu kan, mungkin yang pernah punya pengalaman bekerja sama dengan presiden, kan kita juga butuh juga masukannya kira-kira. Bagaimana pendapat Pak Riamizat soal ini gitu. Iya, baiklah, terima kasih. Mohon kasih aplaus yang paling meriah untuk narasumber kita yang sudah membedah. Sekali lagi atas nama terima kasih. Kami mengaturkan terima kasih Mas Dhani. Di sela-sela kesibukannya pastinya akhirnya sukses terus, Caller Edi. Kemarin udah telepon akan hadir, nggak tahu, yaitu dari Ahmad Dhani. Khusus Ahmad Dhani, sebelum orangnya hadir, kalau ada ngapain Ahmad Dhani? Gini ceritanya, saya dapat kiriman video ya, dari Pak Jul Kifli. Durasinya panjang 1 jam, tapi di menit ke-9 Pak Jul bilang, lihat perhatikan menit ke-9, ternyata Pak Ahmad Dhani itu bicara tentang konstitusi dan cukup menarik bagi saya. Gitu loh. Jadi ceritanya mengapa saya undang adalah bagaimana perspektif dari musisi ini terhadap buku saya. Dan yang nonton itu tidak tanggung-tanggung 253.000 follower ya. Gitu. Sebenarnya juga masih ada hasilnya ya Mas Tony Hasim belum, Hersubenal belum, katanya mau hadir. Ini Bapak harus baik. Kemudian ada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi Sasongko. Bapak sehat ya? Iya, pastinya sehat. Alhamdulillah, ini reuni ya Pak ya. Siap. Kemudian ada Bapak Marskal TNI Purnawirawan Imam Supaat. Selamat pagi Bapak, ini beliau senior saya, Bapak saya, kakak saya ya Bapak izin. Kemudian bersama kita sudah hadir juga Bapak Tejo Edi. Wih, Bapak sehat ya, luar biasa. Iya, selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Budi Harjo MSI. Nah kalau ini atasan saya ini, sehat ya Prof? Ya, kemudian tadi yang saya sebutkan adalah beliau nanti selaku undangan kita yang akan menyampaikan pendapat dan endorsementnya nanti mengenai buku yang dikaryakan oleh Bapak kita yang luar biasa ini Pak Prianto. Baik, kemudian hadir juga pastinya di tengah-tengah kita semua Bapak Maijen TNI Gautama Purnawirawan Gautama Wiranegara. Bapak iya, sehat ya Pak ya? Sehat luar biasa. Tadi kayaknya Mara pikir Bapak bisa didaulat nyanyi nih nanti. Iya, baik. Kemudian hadir juga bersama-sama kita Bapak Dr. Parbuntian Sinaga. Bapak terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Kemudian juga ada Bapak Insinyur Priandono Suswato. Terima kasih Pak Sus. Kemudian harusnya nih di sebelahnya Pak Pri itu saya udah ngintip tadi tulisannya.
Ada Bapak Ahmad Dhani, musisi kita. Apakah ada di tengah-tengah kita? Belum ya? Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung. Nah, beliau adalah selaku pembedah buku. Terima kasih yang seterusnya kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu yang telah hadir di sini. Tadi sudah sampaikan oleh pembicara untuk mengenalkan yang ada di ruangan ini, meja ini sama ini sudah. Untuk diketahui teman-teman yang depan, kiri saya dan depan, terima kasih dan selamat datang Bapak Dr. Hariman Sirka, Bapak legendaris Malari, ya. Beliaulah yang mencabut rencana. Terus ada lagi Pak Ibnu lagi, Pak Wibowo. Yang sebelah kiri Pak Hariman, ini adalah benar-benar saya tidak lupa. Dialah Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, Bapak Bursa Sarmuli. Beliau itu dululah yang mendukung pasangan Vogel Prianto untuk DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Sedangkan di sana, ya, itu adalah perwakilan organisasi. Salah satu yang berjaket hitam itu senior saya, Yang Mulia Duta Besar Majen Sudrajat, mantan Duta Besar di Beijing. Beliau mewakili Ketua PPAG. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Sebelahnya adalah Bapak Marsikal Madya Imadi Ogal. Beliau mewakili Ketua PPAU. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Tujuaji sudah jelas dikenalkan. Yang kiri adalah Bapak Solihin, Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang. Ya. Seharusnya sekjennya hadir, nggak tahu, masih di jalan mungkin. Ya. Jadi organisasi. Yang lainnya adalah teman-teman Old Soldier Group. Jadi ceritanya buku ini pernah diposting oleh sahabat saya, Pak Srianto. Langsung beberapa WA saya, karena Pak Srianto siapa yang pengen ini Japri Pak Pri, akhirnya Japri. Sehingga beberapa teman saya undang. Ada yang keluar kota, Magelang, Bandung, dan mana saya lupa. Dan ada yang sakit, saya kaget juga. Mari kita doakan semoga lekas sembuh. Yaitu Bapak Prawoto 74 dan Bapak Ari Sujono juga 74 sedang sakit. Halo, saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday. Saya Ahmad Dhani, selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun saya Ahmad Dhani. Happy birthday buat, semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu. Semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia.